Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada sore ini awal bulan Rajab. Jadi Rajab itu tidak ada puasa. Yang ada puasa cuma bulan Muharram 9 dan 10 Muharram. Sa'ban pun puasanya pun tidak ada, kecuali jenengan puasa Nabi Daud. Bodorong Senin Kemis. Karena orang itu Pak Ustaz, apakah ada puasa? Itu kan ada jadwal. Karena cara ngaji Ustaz. Jadi puasa sunnah itu ada puasa Muharram 9 atau 10. Terus puasa hari Arafah, puasa 6 Syawal. Itu aja. Puasa Nadar dan puasa Senin Kemis maupun puasa Yaumul. Itu. Kalau jangan punya kader Muhammadiyah, pasti ada tanggal 13, 14, 15 Komariah pasti diwarnai. Ini harus beli. Satu contoh, yang miskin berapa, yang pas-pasan berapa, yang agak. Agar kita ini kalau punya uang, ada ayat mengatakan, alladzina yunfiquna fi sarata wal kadhibina wal 'afina 'anil nas wa yuhibbul muhsinin. Surat Al-Imran 133. Kalau sudah belajarnya untuk keluarga sudah ada sisa uang, kita malah katakan, oh ini butuh kasih. Baik. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakum. Berikan sebagai harta 2,5% kepada orang membutuhkan hari ini. Yang ketiga adalah kita butuh anak yatim Ara'aital ladzi yukadzzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Celaka kata Allah atau berdustalah kata Allah orang agama tidak memperhatikan anak yatim. Anak yatim tidak punya ayah, tidak punya bunda. Itu perlu kita sadari. Meskipun satu bulan ada 10.000 donatur, apa? Ya, atau sekali-kali kita mendengar ayat ini, itu dapat berkah. Dan diam-diam ke tempat anak yatim dan sekarang belumnya. Ini tuntunan agama. Tidak akan terima sholat jenengan kalau membiarkan nasibnya anak yatim, anak. Fawailul musallin, celakalah bagi orang yang sholat yang membiarkan anak yatim terlantar. Makanya di Muhammadiyah itu ada panti asuh. Tidak tahu di Jatian ada panti asuh, ada kan ya? Mau kali ini datang anak yatim. Dan termasuk cabang Pabrik Jatian ini. Jadi dulu kan ketuanya isinya Pak Bambang Sunagiri Ahmad. Sekarang Pak Nuril, nggak tahu siapa sekarang. Saya tahu semuanya beda Pak. Saya Surabaya. Sekarang saya jabat Ketua KBA Muhammadiyah. Setelah saya jadi BCM, saya diangkat untuk Ketua KBA Gus Yaji. Kembali kepada persoalan kita, anak yatim kita. Apa kata Nabi? Barang siapa yang sayang kepada yatim berarti sayang kepada aku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang benci kepada yatim itu termasuk benci kepada saya. Itu Nabi. Makanya jangan ojo berhenti. Oh punya
baju atau seragam yang nggak pakai, kasihan laki atau perempuan. Ya selalu bapak yang nggak pakai daripada tidak dipakai. Kapan hari beberapa tahun lalu anak saya kan kakak yang di Bojonegoro, dia merawat anak yatim berapa 10 orang belum. Saya telepon dia, nggak punya sarung ya, punya itu apa? Itu anak yatimnya. Butuh berapa? Butuh 15, tak kasih 15. Tak pilih sih nonton api-api. Tidak butuh pembaca ya, butuh sarung saja. Saya kesana sama istri, sama saudara. Karena kakak selama 40 hari di Bojonegoro, dia sosok tempatnya. Dari kota sampai ke tempat kakak itu masih 40 kilo. Ya itulah mama dia. Dimana kalau kakak pasti di Bojonegoro yang tempatnya itu rawan, tidak sentuh oleh orang-orang kita. Ya, gitu. Jadi ada semangat untuk berinteraksi. Ya, karena Nabi Muhammad itu anak yang yatim. Ya, yatim piatu Nabi itu. Usia 6 bulan Muhammad tinggal sang ayah Abdullah ketika beliau sedang berdagang di kota Taif, sehingga beliau dimakamkan di Taif. Begitu juga ketika Aminah sedang mengandung hamil 6 bulan, begitu lahir Muhammad usia 6 bulan atau 6 tahun tinggal dunia dia buat dekat rumahnya sendiri, berbatasan Mekah dan Madinah. Akhirnya Muhammad yatim piatu. Makanya dia mengatakan, ya Allah, kalau nanti saya mati, kumpulkanlah kepada anak yatim dan orang miskin. Dan nanti ya Allah, ketika saya berkumpul di hari kiamat, kumpulkanlah dengan anak yatim dan orang miskin. Itu nanti. Karena di masa yatim. Ya, yang keempat adalah kita untuk orang fakir dan miskin. Ya, wala yaudu ala ta'amihim. Ya, dan tidak merasakan atau membiarkan nasibnya orang-orang miskin. Dan orang miskin itu di bawah kita. Imam Ghazali itu mengartikan dalam kitabnya Yahudi, kalau fakir itu 1 minggu bisa makan, 2 minggu tidak bisa makan. Kalau orang miskin 1 hari tidak bisa makan, 2 hari 1 hari bisa makan, 2 hari bisa makan. Itu adalah orang miskin. Saling berkaitan. Kalau orang fakir miskin tidak kita tolong untuk bahan kebutuhan sehari-hari, diakhirkan kata Rasulullah, dia termasuk orang kufur, kembali kepada agama mereka. Apalagi mereka itu sekarang sembako, apalagi nanti pemilu ini, selang pajak. Siapa sih milih ngaku ayo, tak kayak duit, 200.000, ini bos aku 200.000, mereka jangan tertarik. Indonesia butuh perubahan. Kita pilih yang betul-betul orang yang betul-betul jujur. Hati nurani. Jadi kalau kita merasakan kepedihan orang-orang miskin di bulan puasa, dia waktu bisa kita puasa semua. Ya, puasa. Coba sampai puasa itu. Mereka menjelaskan tentang khairun nas, anfa'ul linnas. Sudah saya kasih kitab itu. Berapa cuma tidak tahu saya ngeprint dari habis menghadiri acara alumni Ikatan Haji April. Ya daungan mohon maaf. Maaf aja. Nah, ada 4 macam yang saya jelaskan. 4 macam yang saya jelaskan tentang khairun nas, anfa'ul linnas. Yaitu sebaik-baik manusia kata Nabi adalah bermanfaat untuk orang lain. Sudah begitu. Istri sama suami itu
itu keluarga atau orang lain? Mosok. Kalau cerai gimana? Kalau anak sama orang tua, kan itu anggota keluarga. Nah itu, jenengan harus bedakan. Suami itu orang lain, istri pun juga orang lain. Ini berkata, halo. Tapi kalau anak tidak ada yang namanya cerai, sejelek apapun anak kita itu pasti adalah keluarga. Suami itu keluarga sendiri. Tapi kalau anak tidak bisa, ini bisa jelaskan. Kebetulan 4 macam khairunas, amfalunas akan saya jelaskan pada sore hari. Yang pertama adalah sepasang suami istri. Kalau seorang istri itu mencintai seorang suami 1000%, dia calon surga. Sak kedip matanya wedok itu surga. Sak waktu ini lagi. Loh iya, sak waktu ini, sak waktu ini, sak umbil melek itu sama surga. Iya, jadi Nabi mengatakan, nek kau boleh surga, ojo macam-macam jatuh-jatuh pada istri. Sejumlah kepada istri, konsumen kepada itu. Namanya ada hadis baiti jannah. Nah, rumahku ada surga. Tidak usah dilihat macam-macam. Ya, Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Fasolihatun qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Ciri wanita solehah kata Allah, ya, taat kepada Allah dan taat kepada seorang suami, dan juga akan dipelihara, akan dijaga oleh Allah sepanjang seorang wanita solehah itu mencintai seorang suami di rumah. Dijaga dengan mulai dari rumah sampai dijaga banjir. Ini wanita solehah. Ya. Jadi wanita solehah dijaga itu kemana pun dia berada. Sebagaimana hadis yang mengatakan, apa ciri wanita solehah itu? Tercantum Quran surat An-Nisa ayat 34 ini. Itu sudah ada ya, cuma tak jelaskan. Nanti kalau tidak apa satu kali. Yang pertama kata Nabi, allazi idza nadara saratu, dipandang menyenangkan seorang istri. Suami datang dari kantor capek, mungkin jam 5 atau jam 6 malam habis maghrib, sampai yang dandan yang cantik sekali. Ojo lebus. Siap sang suami, papa udah datang. Dipeluk, assalamualaikum, dicium tangannya seorang suami, dipeluk sama istri. Sudah berbau wangi, bukan berbau yang masuk. Luar biasa istri malam ini. Mohon maaf, mama saya terlambat datang. Coba itu seorang lelaki yang soleh. Jadi terlambat 2 menit, mohon maaf mama saya terlambat. Senyum seorang yang soleh. Tidak ada apa-apa. Papa apa mandi? Air hangat atau dingin? Coba bayangkan. Coba enggak soleh, bagus banget. Itu ciriku. Salah dipandang menyenangkan, datang terlambat, malah dia maafkan sang suami. Istri menyuruh silakan, apa malam ini? Mandi air hangat atau mandi air biasa? Ditarik.
Apa saya mandiin Bapak? Asli. Begitu. Apakah dia punya anak atau cucu? Tetap kokoh seperti itu. Punya istiqomah. Saya kan berkali-kali istrinya dari Muhammad itu 12, bukan 9. Tapi sejarah hanya 9. Yang perawan cuma 1, Aisyah. Kabeh rondo kabeh. Ono rondo karim, ono rondo teles. Si rondo karim itu selain Khadijah. Si rondo teles cuma Khadijah saja. Artinya istri yang pertama kali yang sangat dicintai oleh Nabi hanya Khadijah. Ketika malam pertama sama Aisyah masih ragu Rasulullah itu menggauli istrinya yang ketiga ini. Ditanya oleh Aisyah, mengapa Rasulullah menangis, menitiskan air mata? Apa jawaban seorang Nabi tercinta itu? Aisyah, karena ketaatan seorang anaknya berdasar suaminya menyebabkan ibu sekarang surga. Coba bayangkan. Itulah saya katakan khairun nas anfa'un linnas. Dipeluk Rasulullah al-Umar. Saya lega ya Rasulullah. Sekarang berangkatlah kamu ke makam ibu. Berdoalah bisa. Ibumu sama nanti surga, nanti kamu. Yang ketiga kata Nabi, wa idza lil ghaibi bi nafsiha. Bila sang suami tidak ada di rumah, tetap kamu jaga auratmu. Alias memakai baju yang seperti ini. Ojo seperti bintang film. Pakaiannya kurang sempurna. Cetok kaki. Ya, di CCTV ada istri yang pilih. Ada 2 cinta yang pilih. Ada takdir cinta yang pilih, dipilih kaki. Ada di surga kediri. Surga apa istrimu? Apa pakainya mereka cuma 1 aja Pak. Semuanya untuk kami. Engkau meposoan, buku kami. Dubel-ubel sampai dalam bekam. Jadi, ada nih. Coba waktu pas itu di televisi pada puasa itu dubel-ubel jilbab. Ku niru sopo. Tambah elek kon. Ojo macam-macam, bisa macam-macam. Ya, begitu. Puasa atau tidak puasa tetap berjilbab yang utuh. Menjaga kehormatan istri dan di rumah sang suami kata Rasulullah. Siapapun yang datang ke rumahnya yang bukan muhrimnya stop. Aisyah itu ketawa dari orang-orang rumah. Nabi sedang berjalan menuju ke Yaman pada saat itu. Assalamualaikum ya ummul mukminin. Waalaikumsalam. Jauhnya Aisyah itu menghadap ke sana. Kalau gitu ya, gitu ya. Balik ke sana Aisyah dan balik ke depan. Waalaikumsalam. Sampai begitu ada kemudiannya. Waalaikumsalam. Jangan apa? Coba beda coba. Aisyah itu kalau kamu perempuan laki-laki yang belum muhrimnya, yang belum muhrimnya menghadap ke sana. Itu gitu. Dengan di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami saya masih kerja. Enggak boleh. Cukup dijawab suami belum datang. Siapapun yang boleh masuk. Wa idza lil ghaibi bi nafsiha, menjaga kehormatan seorang istri. Yang keempat kata Rasulullah, wa idza lil ghaibi bi maliha, menjaga suami di dalam rumah harta milik sang suami. Sampai sang suami. Apa harta itu? Mungkin anak. Semestinya seorang ibu itu tidak boleh kerja, yang kerja adalah suami. Makanya saya ditanya,
Ustaz, nggak cukup untuk makan sehari-hari. Anda kurang yakin? Jadi saya nggak kerja, mohon maaf. Kamu tak di rumah, insya Allah ada. Saya bisa naik haji, umroh, anak saya dulu semua dua, semua yang pertama arsitek, yang kedua teknik industri, punya cucu satu, tak bangga rumah semuanya dari tiga-tiganya. Allah, oh makanya, ya. Jadi, Pak Ustaz murah, Pak Ustaz. Apa kata Nabi Sa'id Gunung Uhud dijadikan emas kata Rasulullah? Engkau mengambilnya akan kurang semua manusia itu. Al-lisanu alu amanu azadua. Mek suki sombong, mek miskin perangai. Aku miskin. Mek suki bentuk ini. Apa? Kita manusia itu. Makanya perlu ngaji. Kita tidak akan selamanya akan kembali kepada asal. Maka jadi seorang istri yang solid, 4 macam itu ciri khas seorang bertasawuf. Yang kedua, khairun nas amaulinas kata Rasulullah adalah kita untuk tetangga. Ada hadisnya yang saya tulis itu. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kata Nabi, muliakan tetangganya, jangan orang lain. Saudara ada di Jepang, itu orang lain masih. Tetangga perlu. Kalau kita naik haji, tetangga saja kita pamit. Boleh, ada ayatnya. Dan surat Al-Imran boleh pamitan kalau naik haji. Umroh, bu saya mau umroh ya. Tolong rumah saja ulang. Apalagi sampai sering kalau keluar kota masuk tetangga dengan macam-macam oleh dure, pelem, rujak cingur, gado-gado, bakso. Ada berapa yang beli lengkap? Saya itu kalau isi di Lamongan buka bersih itu nggak lupa tak belikan budak. Tak hitung, satu situ lah. Ya, itu Pak Ustaz paling bersih. Masih itu kan ada patungan. Bisa itu perlu untuk kita apa? Karena kalau kita ini masa istri kita tidak punya lombok atau garam, mosok jalan Lamongan. Ayo katanya, mungkin tekan Buna sama jalan gajah lombok. Enten yuti sampai dibintang dasar monggo agrio diteroris. Sehingga kita kalau ada di rumah yang jaga